kasih kepada Ustaz. Ya, tadi jaringannya bermasalah. Ya, terima kasih kepada Ustazah Munirah yang telah mempersilahkan, yang telah persilahkan waktunya kepada Ulun untuk mengisi taklim pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam rangka kita ta'lim mengenai fikih tangga pelajaran ibadah. Tidak lupa pula setelah kita lakukan pada Jumat Nabi Muhammad SAW, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Untuk mengambil berkah dalam taklim kita pada hari ini, kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan pahalanya kepada pengarang kitab, yaitu Ustadz Haji Muhammad Suhdi bin Haji Ramli, ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada taklim hari ini kita sedikit mengulang mengenai air. Air ini erat sekali hubungannya dengan sholat. Jadi ketika kita tidak paham mengenai masalah air ini, itu kemungkinan sembahyangnya atau sholatnya tidak sah karena tidak tahu mengenai air tadi. Jadi didahulukan pembahasan ini mengenai air dulu. Jadi air di sini terbagi 3. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Yang pertama tadi, air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Apa itu air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya? Yaitu air yang sah dipakai untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis. Bisa juga disebut di dalam fikih-fikih yang lain itu sebagai air mutlak, yaitu air yang sah dipergunakan untuk berwudu, mandi wajib, dan membasuh najis. Itu. Di sini ada 7 macam air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Yang pertama, air hujan. Itu termasuk air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya, yaitu air yang sah tadi dipergunakan untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis. Kedua, air laut. Ketiga, air sungai. Keempat, air sumur.
Yang kelima, air pancuran atau air sumber. Keenam, air embun. Ketujuh, air salju. Jadi, ketujuh macam air ini dapat disimpulkan dengan perkataan air yang turun dari langit dan air yang terbit dari bumi. Nah, untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis, yaitu air yang 7 macam tadi. Yang kedua, air yang suci tiada mensucikan bagi yang lainnya, yaitu air yang tiada sah dipakai untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis, atau air yang tidak sah untuk dipergunakan berwudu, mandi, dan basuh najis. Apa-apa saja yang air yang tidak sah dipakai untuk berwudu tadi, ada 3 macam. Yang pertama, air yang bercampur dengan barang yang suci, sehingga menimbulkan perubahan pada air itu di masalah baunya, rasanya, atau warnanya. Jadi air itu bercampur dengan barang yang suci, gitu, sehingga menimbulkan bau, rasa, atau warna. Contoh, air yang bercampur dengan bunga mawar, maka baunya menjadi harum. Nah, itu tidak boleh dijadikan tidak suci, tidak sah dipakai untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis. Yaitu air yang bercampur dengan bunga mawar itu menjadi harum. Kemudian contoh yang lainnya, air yang bercampur gula, rasanya berubah menjadi manis. Nah, air gula kada sah juga dipakai untuk berwudu, mandi, dan basuh najis. Yang ketiga, contoh ketiga, air yang bercampur dengan belau. Nah, air bercampur dengan belau, warnanya berubah menjadi biru. Belau itu biasanya digunakan untuk membirukan pakaian yang putih. Biasanya orang-orang yang baju yang pina kuning-kuning sudah. Nah, itu dicampur belau biasanya supaya warna biru. Nah, itu air yang bercampur dengan belau tadi itu kada sah dipakai untuk berwudu, mandi wajib, atau membasuh najis, membersihkan najis. Itu tidak boleh, tidak sah. Nah, yang kedua dari air yang suci tidak mensucikan bagi yang lainnya. Tadi kan air yang bercampur dengan barang yang suci. Yang kedua, air sedikit. Air sedikit di sini kata pengarangnya yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Itu air sedikit namanya. Sebaliknya air yang mencapai 2 kulah itu dinamakan air yang banyak. Berapa sih 2 kulah berapa? Di sini ujian musonifnya kurang lebih 216 liter. Jadi dalam drum misalnya itu kira kurang lebih 216 liter. Jadi air sedikit tadi yang kurang 2 kulah, yang kurang 216 liter tadi, itu yang sudah dipakai untuk berwudu, mandi, basuh. Tapi airnya kada berubah baunya tadi. Tapi sedikit kurang dari 2 kulah sudah dipakai untuk berwudu. Nah, itu namanya air musta'mal, sudah dipakai. Misalnya wudu untuk air ini untuk pertama kali kita berwudu. Itu yang kedua kali misalnya berwudu yang kedua kalinya kada boleh lagi karena air itu dianggap sudah dipakai oleh wudu sebelumnya gitu. Jadi air yang sedikit tadi
yang tidak mencapai 2 kulah yang sudah dipergunakan untuk berwudu. Berwudu itu kan boleh lagi dipergunakan untuk berwudu yang kedua kalinya. Itu namanya air mustamal. Itu. Kemudian yang tidak mensucikan bagi yang lainnya lagi. Kan tadi ada yang bercampur dengan barang yang suci, baunya, warnanya berubah, rasanya. Kemudian air sedikit yang kurang dari 2 kulah yang sudah dipakai untuk berwudu atau air mustamal. Yang ketiga, air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan, jadi misalnya air kelapa. Nah, air kelapa itu kada boleh diwudukan, kada sah untuk dipergunakan untuk berwudu, mandi dan basuh najis. Nah, itu. Kemudian tadi kan airnya terbagi 3, air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Yang kedua, air yang suci tiada mensucikan bagi yang lainnya. Yang ketiga, air najis atau air yang bernajis. Nah, itu ada terbagi 2 di buku ini. Air yang sedikit bercampur dengan najis. Nah, itu air yang sedikit bercampur dengan najis yang kurang dari 2 kulah tadi, yang kurang dari 216 liter tadi bercampur dengan najis, walaupun najisnya gitu. Misalnya tahi cacak terbuat dalam yang air sedikit yang kurang dari 216 liter tadi. Nah, itu berarti dihukumi najis, walaupun yang najisnya yang sedikit itu, yang tahi cacak yang sebuting tadi, tapi kurang dari 2 kulah berarti dihukumi najis. Kemudian yang kedua, air bernajis juga, air yang banyak bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya atau warnanya. Air yang banyak tadi yang mencapai kurang lebih 216 liter tadi itu dihukumi najis apabila berubah bau, rasa atau warnanya. Walaupun mencapai 2 kulah atau kurang lebih tadi 216 liter, tapi berubah pada baunya, rasanya atau warnanya, maka dihukumi air tersebut najis juga. Walaupun banyak banyunya 216 liter, kecuali misalnya airnya ini banyak tapi kada menimbulkan perubahan bau, rasa atau warnanya, maka kada dihukumi najis airnya tadi. Gitu. Ya, udah selesai. Mungkin sampai di situ dulu pembahasan mengenai air. Nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai apa itu najis. Ya, kita simpulkan tadi air itu ada terbagi 3. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya, yaitu air yang 7 tadi, air hujan, air laut, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, air yang suci tidak mensucikan, artinya kada boleh dipergunakan untuk berwudu, kada sah untuk berwudu, mandi atau membasuh najis, yaitu yang bercampur tadi, bercampur dengan bawang mawar, gula, campur belau tadi. Yang kedua tadi ada air yang dipakai, yang sudah dipakai untuk berwudu, yang pertama kali, yang kedua kalinya kada boleh lagi dipakai untuk berwudu, itu air mustamal. Yang ketiga itu air najis, tadi air yang sedikit atau banyak yang menimbulkan perubahan pada bau, rasa, dan warnanya. Demikian taklim pada hari ini. Kiranya sampai di situ dulu. Kita di pertemuan selanjutnya mengenai najis. Insyaallah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz. Makasih Ustaz.